Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kadafa dengan NIM 22010297. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya yang berjudul Investigasi Perilaku Mekanik Komposit Laminasi Serat Limbah Karung Plastik Berbasis Gipsum. Pendahuluan. Terbelakang. 1. Plastik banyak digunakan menghasilkan limbah tinggi. Limbah karung plastik berbasis polipropylen sulit terurai. Pemanfaatan sebagai penguat komposit gipsum. Yang keempat, pendukung ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh jumlah lapisan serat dari limbah karung plastik terhadap densitas komposit gipsum? 2. Bagaimana pengaruh variasi jumlah lapisan serat limbah karung plastik terhadap kekuatan lentur atau flexural strength komposit gipsum? 3. Bagaimana pengaruh jumlah lapisan serat terhadap kekuatan tekan atau compressive strength dari komposit gipsum? Yang keempat, apakah komposit gipsum yang diperkuat dengan serat limbah karung plastik masih memenuhi standar minimum N13279-2 untuk digunakan sebagai material konstruksi? Tujuan penelitian. 1. Menganalisis sifat mekanik komposit gipsum yang diperkuat dengan serat limbah karung plastik, terutama dalam hal kekuatan lentur atau flexural strength dan kekuatan tekan atau compressive strength. Yang kedua, menentukan pengaruh jumlah lapisan serat limbah karung plastik terhadap kerapatan atau density, kekuatan lentur, dan kekuatan tekan komposit gipsum. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk kegagalan material atau failure mekanisme pada komposit gipsum berpenguat serat karung plastik, khususnya delaminasi antara serat dan matriks. 4. Menilai kelayakan komposit gipsum yang diperkuat serat limbah plastik sebagai material alternatif untuk aplikasi konstruksi yang ramah lingkungan berdasarkan standar EN 13279-2. Batasan penelitian. Penelitian ini hanya menggunakan gipsum floor sebagai matriks dan serat dari limbah karung plastik atau polypropylen woven slag sebagai bahan penguat. Kedua, variasi penguatan dilakukan dalam bentuk laminasi dengan jumlah lapisan serat karung plastik sebanyak 1, 2, 3, dan 4 lapisan. Yang ketiga, proses pembuatan komposit dibatasi pada metode casting manual. 4. Pengujian material dibatasi hanya pada 3 sifat utama, yaitu kerapatan atau density, yang kedua kekuatan lentur atau flexural strength, yang ketiga kekuatan tekan atau compressive strength. Yang kelima, semua pengujian mekanik mengacu pada standar ASTM C473 untuk uji lentur dan ASTM C472 untuk uji tekan, serta dibandingkan dengan batas minimum dari standar EN 13279-2. Yang keenam, pengeringan dan penyimpanan spesimen dilakukan dalam kondisi lingkungan standar laboratorium dengan kelembapan relatif sekitar 50%. Yang ketujuh, limbah karung plastik yang digunakan diperoleh dari satu sumber saja, yaitu PT Pupuk Iskandar Muda Aceh, sehingga karakteristik material limbah dapat berbeda jika berasal dari sumber lain. Manfaat penelitian. 1. Pengurangan limbah plastik. Kedua, material bangunan ramah lingkungan. Ketiga, penerapan konsep ekonomi sirkular. 4. Efisiensi, energi, dan biaya dalam konstruksi. Yang kelima, referensi ilmiah dan inovasi material teknik. Tinjauan pustaka. 1. Komposit, gabungan 2 material. 2. Gipsum, bahan konstruksi mudah dibentuk. 3. Limbah plastik, ancaman lingkungan. Yang keempat, penguatan dengan serat plastik. Yang kelima, standar mekanik, ASTM dan EN. Metodologi penelitian. Lokasi, Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Riau, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 88, Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, kode pos 28156. Bahan, tepung gipsum, limbah karung plastik, air. Alat 1. Wadah pencampur, 2. Mixer, 3. Cetakan, 4. Oven pengering, 5. Alat uji universal. Yang keenam, timbang digital. Yang 7. Penggaris.
diagram alir, parameter penelitian, dan prosedur penelitian seperti prosedur fabrikasi dan prosedur pengujian. Hasil dan pembahasan. Ringkasan hasil. Penelitian menganalisis sifat mekanik dan fisik komposit gipsum berlapis serat limbah karung plastik sampai 4 lapisan. Uji meliputi 1. Kepadatan atau density, 2. Kekuatan lentur atau flexural strength, yang ketiga kekuatan tekan atau compressive strength. Hasil uji kepadatan. Densitas menurun seiring bertambahnya jumlah lapisan serat. Nilai tertinggi yaitu 1199 kg per meter kubik tanpa serat. Ketiga, nilai terendah sama dengan 1064 kg per meter kubik atau 4 lapisan. Penyebab: substitusi gipsum berat sama dengan serat plastik ringan. Hasil uji kekuatan lentur. Kekuatan lentur juga menurun. Nilai tertinggi 4,10 MPa tanpa serat. Nilai terendah 2,21 MPa 4 lapisan. Penurunan 53,90%. Penyebab: delaminasi antar lapisan atau ikatan antarmuka lemah. Semua sampel tetap memenuhi standar EN 13279-2. Hasil uji kekuatan tekan. Nilai tertinggi sama dengan 6,66 MPa tanpa serat. Nilai terendah 3,50 MPa 4 lapisan. Penurunan 52,55%. Penyebab: delaminasi dan lemah ikatan antarmuka. Analisis kegagalan. Jenis kegagalan utama: delaminasi. Penyebab: ketidakcocokan sifat material gipsum versus serat plastik. Rendahnya kemampuan ikatan gipsum terhadap serat polipropylen. Terlihat adanya retakan dan pemisahan lapisan saat uji lentur dan tekan. Kesimpulan dan saran. Penambahan serat limbah karung plastik pada komposit gipsum menurunkan kerapatan dari 1199 kg per meter kubik menjadi 1064 kg per meter kubik, serta mengurangi kekuatan lentur dan tekan secara signifikan akibat delaminasi dan lemahnya ikatan antarmuka. Meski begitu, semua sampel masih memenuhi standar EN 13279-2 dan layak digunakan untuk bangunan ringan ramah lingkungan. Disarankan dilakukannya modifikasi permukaan serat dan penambahan bahan pengikat untuk meningkatkan kekuatan. Uji lanjutan terhadap ketahanan air, suhu, dan umur pakai perlu dilakukan, serta mengevaluasi biaya dan dampak lingkungan guna mendukung penerapan skala industri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.